Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pertama yang Allah anugerahkan kepada kita adalah bahwa sore hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sore hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat hidup, terutama kita berada saat ini adalah pada bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu kita mengajak, marilah sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan bagi orang-orang yang meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah ke-14 di ayat 7 mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jikalau kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya nikmat itu akan aku tambah. Tetapi apabila kamu kufur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, ingatlah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sore hari ini kita akan sampaikan sebuah ayat Quran surah ke-63, surah Al-Munafikun, ayat yang ke-10. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu,
Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku ini yang sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang selalu melakukan amal saleh." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini memberikan suatu pelajaran kepada kita bahwa ada di antara manusia, kata Allah, ketika sakaratul maut akan datang menjemputnya, saat dia dalam kesusahan meregang nyawa, ternyata di saat itu dia memohon kepada Allah agar kematian yang datang menjemputnya itu ditunda sesaat saja. Kenapa dia berdoa kepada Allah agar kematiannya ditunda? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia memohon kepada Allah diberi waktu untuk berinfak di saat itu, untuk memberikan sebagian harta yang ada sama dia di kala itu. Bahkan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa asaddaqa wa aqum minas salihin." Aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin melakukan amal soleh. Tetapi apa yang terjadi saat itu dia dalam keadaan sakaratul maut. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini memberikan peringatan terhadap kita, terutama orang-orang yang masih Allah beri waktu untuk melakukan amal soleh, untuk berbuat kebaikan, untuk berinfak, bersedekah. Maka ketika Allah beri peluang kepada kita untuk itu, ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya jangan nanti kita mau berinfak, kita mau bersedekah, atau kita mau mengeluarkan sebagian harta kita tatkala sakaratul maut sudah datang menjemput kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dari ayat ini adalah ternyata terdapat di dalam surah Al-Munafikun. Maka kata para ulama, di antara sekian banyak tanda-tanda orang munafik itu adalah dia suka menunda amal. Dia suka menunda amal, lalu tatkala waktu sudah mendesak, baru dia mau melakukan amal soleh. Apalagi penyesalan yang ia ucapkan tatkala sakaratul maut sudah datang, baru dia memohon kepada Allah agar sakaratul maut itu ditunda dulu. Tentu ini sesuatu yang sangat mustahil kaum muslimin dan kaum muslimat. Bagaimana mungkin Allah menunda kematian seseorang? Apalagi yang terkait penundaan itu adalah bentuk penyesalannya dikala itu baru mau melakukan amal soleh, dikala itu baru mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, dikala itu baru ingin bersedekah, dikala itu baru mengeluarkan hartanya. Maka tentu hal ini adalah sesuatu yang sangat mustahil.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ambil suatu pelajaran bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan kata-kata infak. Ada kalanya Allah menyebut sedekah, dan juga ada kalanya Allah menyebut zakat. Sering ditanyakan kepada kita bahwa apa di antara perbedaan yang tiga itu. Maka pada sore hari ini kita sampaikan kepada kita semua, terutama yang mendengarkan pengajian ini walaupun berada di rumah. Pertama kita jelaskan dahulu adalah infak. Di dalam Al-Quran, kata-kata infak ini diantaranya ayat yang kita bacakan tadi adalah wa anfiqu mimma razaqnakum. Atau juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, misalkan di ayat surah Ali Imran ayat 134. Allah juga menyebutkan di dalam ayat itu, di antara tanda-tanda orang-orang yang menghuni surga, kata Allah, adalah orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya saat lapang dan di saat sempit. Alladzina yunfiqu fis sarra wad dharra. Kata Allah, orang-orang yang akan menghuni surga itu, satu di antara tandanya, kata Allah, adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, walaupun saat itu dia dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Ini menunjukkan bahwa infak itu bersumber dari harta yang kita miliki. Apa saja di antara harta yang kita miliki boleh kita infakkan, baik itu berbentuk uang, berbentuk pakaian, ataupun berbentuk yang lain yang mana bermanfaat bagi orang-orang yang menerimanya. Allah pun juga menyebutkan di dalam Al-Quran, sebelum Allah memerintahkan kepada kita untuk berinfak, Allah sering mengingatkan bahwa apa saja yang engkau miliki, kata Allah terhadap kita, itu semuanya adalah aku yang memberikan. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma razaqnakum. Engkau infakkanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, kata Allah. Berarti apa yang kita miliki saat ini tidak satu pun kita yang punya, tetapi melainkan adalah Allah yang memberikan kepada kita. Nah, oleh karena itu, ketika Allah sudah memberikan berbentuk rezeki kepada kita, maka di saat itulah Allah mengingatkan, jangan lupa memberikan kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan. Apalagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat ini, dalam situasi seperti ini, yang terdampak dari akibat virus COVID-19 atau corona ini tentu banyak di sekitar kita. Maka seakan-akan Allah berpesan kepada kita, dalam situasi seperti ini, apa yang ada kita miliki bisa kita bantu terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi di bulan suci Ramadan, barangkali kita sama-sama mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah Allah melipat gandakan nilai-nilai pahalanya, terutama yang terkait dengan harta. Misalkan sekurang-kurangnya kita memberikan, mengantarkan, memberikan untuk saudara-saudara kita berbuka puasa misalkan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang-orang yang memberikan perbukaan untuk saudaranya yang berpuasa, maka nilai pahalanya dapat sama dia, tanpa mengurangi nilai puasa yang dilaksanakan oleh saudaranya tersebut. Maka ini seakan-akan memotivasi terhadap kita dua hal ini. Pertama, adanya musibah ini. Yang kedua, kita berada di bulan suci Ramadan. Maka seakan-akan Allah mengetuk hati kita agar kita mau berinfak kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu melalui seruan ini, siapapun kita, apapun jabatan kita, maka mari sama-sama kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika beliau berada di saat bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis terucap dari lisan beliau, kata Rasulullah SAW, dia adalah salah satu di antara sekian banyak manusia yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Adalah Rasulullah SAW itu adalah di antara sekian banyak manusia, dia adalah manusia yang paling dermawan. Iza jaa Ramadan, maka apabila datang bulan suci Ramadan, maka dermawannya itu meningkat. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki, apapun yang bisa kita berikan, yang bisa kita bantu terhadap saudara-saudara kita, mari sama-sama kita berikan. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk infak. Kemudian juga ada di dalam Al-Qur'an itu sedekah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pula itu bentuk sedekah dan apa perbedaannya dengan infak? Kalau infak itu dikhususkan dengan al-malun atau harta yang kita miliki. Tetapi kalau sedekah boleh berbentuk harta, boleh berbentuk perbuatan. Malah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang ringan saja pun itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Bila engkau melihat duri di jalanan lalu dibuang atau digeser dari tempatnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sedekah. Di sini dapat kita simpulkan bahwa sedekah ini adalah umum sifatnya. Apa saja perbuatan baik kita, baik melalui pikiran kita, ucapan kita atau nasihat kita, ataupun kita keluarkan dari harta kita, maka itu dinamakan dengan sedekah. Juga kita mengajak saudara-saudara semua untuk seperti saat ini, banyak yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Kalaupun kita tidak mampu dari segi memiliki harta misalkan, maka mari dengan perbuatan. Apa yang bisa kita perbuat untuk membantu pemerintah kita? Misalkan ada anjuran-anjuran tertentu dari pemerintah kita agar kita tetap di rumah. Apa yang bisa kita berikan dalam hal ini kepada masyarakat kita? Baik bentuk seruan-seruan ataupun berbentuk perbuatan. Barangkali penyampai atau penyambung lidah dari pemerintah kita mengajak seluruh masyarakat kita agar untuk sementara waktu ini kita lebih banyak aktivitasnya di rumah. Dan termasuk dalam hal ibadah. Bukankah majelis ulama kita sudah menyampaikan kepada kita bahwa kalaupun kita beribadah di rumah, melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga di rumah,
tadarus Al-Quran bersama keluarga di rumah, ataupun berbuka puasa, makan sahur bersama keluarga di rumah, insya Allah tidak akan mengurangi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena keadaan kita di saat ini tidak memungkinkan kita untuk secara bersama-sama. Maka dari itu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal baik, perbuatan baik, niat baik juga bisa dinamakan dengan sedekah. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga menyebut di dalam Al-Quran bentuk perbuatan lainnya adalah ada kalanya Allah menyebut zakat. Nah, oleh karena itu bagi kita yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk harta, sudah cukup nisabnya dan haulnya, mari segera keluarkan zakat kita. Apalagi terutama saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Bagi kita yang sudah terbiasa mengeluarkan zakatnya di bulan suci Ramadan, sangat baik kita segerakan. Kenapa demikian? Karena di antara saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat itu, di saat inilah mereka sangat membutuhkan, sangat bermanfaat bagi dia, terutama akibat dampak dari virus corona ini. Silakan saudara-saudara kita lihat di sekitar kita, di antara keluarga kita, tetangga kita, ataupun orang kampung kita, nampak oleh kita terdampak dari wabah ini. Maka di saat itulah saat yang paling tepat mengeluarkan hak mereka. Pada dasarnya zakat itu adalah hak mereka yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada kita agar kita langsung yang memberikan kepada orang-orang yang telah berhak menerimanya. Khusus zakat ini berbeda dengan infak, berbeda dengan sedekah. Kenapa? Karena dia memiliki syarat-syarat tertentu, terutama siapa di antara mereka yang paling berhak menerimanya. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Selain dari yang 8 tadi, tentu tidaklah berhak menerima zakat apa yang kita berikan. Oleh karena itu perlu ilmu pengetahuan dalam hal ini. Perlu bertanya kepada para ulama, kepada ustadz, atau kepada guru-guru kita, kepada siapa yang berhak memberikan zakat atau kewajiban zakat ini. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal itu sebenarnya anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ajal datang menjemput kita. Maka diingatkan dalam surah Al-Munafikun tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah, zakatkanlah, sedekahkanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, kata Allah. Sebab kata Allah, ada di antara orang-orang munafik, orang-orang yang suka menyesal tatkala sakaratul maut datang menjemputnya, baru dikala itu dia memohon kepada Allah agar ditunda dulu kematiannya. Apa tujuannya ditunda kematian itu adalah di saat itu baru dia ingin mengeluarkan zakatnya, di saat itu baru dia ingin bersedekah, di saat itu baru dia ingin berinfak. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kalau di saat sakaratul maut baru kita akan berinfak, bersedekah ataupun berzakat, semuanya tentulah sia-sia. Kenapa? Allah sudah menyebutkan kepada kita bahwa di saat sakaratul maut sudah datang, baru seseorang baru ingin melakukan amal soleh, maka dikala itu sebuah penyesalan yang besar untuknya karena tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seakan-akan Allah berpesan kepada kita. Fir'aun juga pernah melakukan hal yang sama. Dikala sakaratul maut, di saat dia tenggelam di tengah lautan, baru dikala itu dia baru ingin bersyahadat, ingin mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Katanya kepada Allah, sesungguhnya aku yakin bahwa Allah Tuhan Musa itu benar-benar ada. Tapi semuanya sudah terlambat. Semuanya tiada gunanya penyesalan-penyesalan seperti itu. Inilah yang penting kita ingatkan pada sore hari ini. Apabila kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk harta, marilah kita sedekahkan. Marilah kita infakkan. Kalau sudah mencapai nisab atau haulnya, mari segera kita keluarkan berbentuk zakatnya terhadap 8 golongan orang-orang yang berhak menerimanya, agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tepat sasarannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi saya menyampaikan, terutama terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengar, yang sedang berada di rumah ataupun di mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah Covid-19 ini dari kota kita ini. Mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita rindu kepada rumah Allah, rindu ingin berjamaah, rindu ingin bersama-sama bertarawih di musalla kita ini. Tetapi karena keadaan untuk saat ini, oleh pemerintah kita, oleh majelis ulama kita, untuk sementara waktu kita laksanakan ibadah itu di rumah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tausiah singkat ini kita tutup, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang kita pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.